warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 2 nih. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu produsen yang ada di Gunung Sari. Ini kebetulan produsen dari telur ya teman-teman. Boleh kenalin dulu nih namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Ramadan Martinata. Saya juga salah satu mahasiswa Untirta, ya mahasiswa ekonomi syariah. Wow, dari Untirta juga. Iya. Sebenarnya sih awal mulanya itu ya, saya tuh cuman obrolan biasa gitu ya sama orang tua gitu kan ya. Nah setelah saya pikir-pikir kayak pengen buka usaha nih, tapi usaha apa? Nah saya juga ngelihat kondisi di sekitar masyarakat ya, terus alhamdulillah ada lahan juga. Nah saya kepikiran untuk buka usaha peternak telur. Nah, sebenarnya peternak telur ini awalnya puyuh petelur. Jadi awal mulanya itu puyuh, lama-kelamaan saya ngeliat peluang ada di ayam nih, peluangnya besar lah. Makanya saya terjun ke telur ayam juga. Kita kan kalau ayam populasi ada 500 ya, 500 ekor. Nah untuk produksi itu saya sih kurang ngitungin mingguannya ya. Biasanya itu tiap hari itu nyampe sekitar 25 sampai 30 kilo per hari ya. Telur kan salah satu bahan pokok ya. Jadi kita tuh biasa nyuplai ke masyarakat juga untuk ketahanan pangannya. Nah, terus karena sekarang ada MBG ya, ada juga kita masukin ke suplai ke MBG kayak gitu. Oke, faktor produksi ya, biasanya tuh telur ya, faktor kualitas dan produksi telur itu tergantung dari kebersihan kandang, dari kotoran sama dari pakan. Nah makanya kita tuh biasanya rutin seminggu sekali, cuman kadang karena kita sistemnya kandang baterai tingkat ya, jadi kita tuh biasanya di bawahnya setiap seminggu sekali kita taburin skam sama kapur dolomit, itu supaya menjaga amoniaknya gak naik ke atas. Karena kalau amoniaknya naik ke atas itu otomatis ayamnya kan jadi kurang sehat. Nah di produksi telur juga ngaruh gitu. Terus pakan lagi, kita tuh konsisten dari awal tuh pakannya diusahain jangan ganti dari mulai awal bertelur, karena kalau ganti-ganti itu ngaruh juga di kualitas telurnya. Dari segi minum juga, kebersihan minum kita tuh dijaga, kebersihan pakan, dan jangan sampai telat pakannya, karena kalau telat pakannya otomatis kan kadang cangkangnya ada yang tipis tuh. Itu biasanya faktor karena dari proteinnya kurang atau minumnya kotor kayak gitu. Jadi intinya kalau karena kebersihan sih ya. Harus dijaga banget. Iya harus dijaga, jangan cuma rumah, kandang juga harus bersih gitu. Setiap hari, setiap minggu ya? Setiap minggu biasanya kita. Biasanya kan kita setiap zuhur ya, kita zuhur tuh ngambilin telurnya, kita ambilin dari kandang, kita taruh di sini tempatnya, terus kita sortirin Kak satu-satu, mana yang rijekan, mana yang enggak gitu. Nah kita kiloin, udah kayak gini nih udah kiloan nih Kak. Jadi kita masukin tray puyuhnya, baru kita kirim ke pelanggan kayak gitu. Mengaruhi Kak, apalagi sekarang tuh kan sistem ekonomi kan rupiah juga lagi anjlok ya. Terus harga pakan lagi naik, bahkan di Jawa tuh mereka tuh protes gitu ya, karena apa, harga pakan naik sedangkan harga telur lagi turun. Nah kita tuh ngehandle-nya gimana? Nah, dengan harga pakan yang sekarang itu kita tuh biasanya menghitung ulang ayam Kak. Misalkan ayamnya ada 500 ekor. Nah yang bertelur nih misal cuma 85%. Ya kan misal. Nah yang 15%-nya itu biasanya kita kita pilihin, kita sisihin. Kenapa sih faktor si ayam ini atau puyuh ya gak bertelur? Nah kalau memang mereka kena penyakit atau yang udah waktunya akhir, kita langsung akhir supaya menghemat biaya pakan juga gitu. Dari perspektif bimbingan karir, hasil investigasi kami ke peternakan ini membuka pandangan baru. Narasumber memulai usahanya di usia 20-an karena kesadaran ingin mandiri secara finansial. Melalui layanan bimbingan karir di kampus atau sekolah, guru BK bisa mengedukasi siswa bahwa wirausaha pangan lokal seperti telur ayam dan telur puyuh
adalah salah satu prospek perencanaan karir masa depan yang sangat menjanjikan dan nyata kontribusinya bagi ketahanan pangan bangsa. Kisah narasumber ini juga mencerminkan pentingnya resiliensi karir. Usaha telur puyuhnya sempat rugi besar karena virus, tapi dia punya growth mindset untuk bangkit lagi dari nol. Fun fact-nya, produk telur puyuh mereka kini justru diminati sebagai penopang bahan baku program makan bergizi gratis di sekitar sini. Ini bukti bahwa mental wirausaha yang tangguh dari anak muda bisa melahirkan solusi nyata bagi gizi masyarakat. Dan yang terakhir, dari kacamata bimbingan sosial pribadi, budidaya ini juga bisa menjadi strategi kemandirian pangan keluarga karena mudah dilakukan di rumah. Aktivitas merawat ternak di pekarangan ini punya efek terapi psikologis yang bisa mereduksi stres orang tua dan melatih tanggung jawab anak. Kesimpulannya, melalui psikoedukasi, bimbingan konseling berperan membentuk ketahanan mental masyarakat demi mewujudkan pangan yang sehat fisik dan sejahtera psikologis. Dari perspektif manajemen resiko, peternakan skala UMKM yang berusia 1 tahun ini memberikan pelajaran berharga. Narasumber sempat mengalami kerugian total di bisnis telur puyuh akibat serangan virus. Namun, melalui strategi recovery atau pemulihan modal yang tepat, serta diversifikasi produk ke telur ayam biasa, usahanya terbukti mampu bertahan. Kegagalan tersebut tidak mematikan bisnisnya, melainkan diantisipasi dengan perbaikan manajemen operasional dan mitigasi risiko hayati yang lebih ketat demi menjaga keberlangsungan usahanya. Selanjutnya, dari sisi manajemen rantai pasok atau supply chain, tantangan terbesar bagi mereka ialah fluktuasi harga pakan yang mengancam biaya produksi. Strategi taktis yang mereka lakukan untuk menjaga harga tetap terjangkau ialah dengan memotong jalur distribusi, yaitu menyuplai langsung ke konsumen akhir dan restoran lokal terdekat. Efisiensi logistik lokal seperti inilah yang menjadi kunci agar ketahanan pangan tingkat daerah tetap stabil tanpa ketergantungan pada rantai distribusi makro yang panjang. Mungkin kakak bisa kasih tahu ke generasi muda sekarang nih kak, tentang usaha ini apa sih yang bisa dilakuin sama anak-anak muda zaman sekarang nih kak, mungkin pengen usaha juga kayak kakak gitu. Anak-anak muda sekarang ya sebenarnya usaha tuh tergantung gimana niat kitanya, tujuan awalnya gimana gitu ya. Kalau kita tuh ketika kita mau buka usaha, kita tuh harus perbaiki niatnya dulu gitu ya. Kalau niatnya baik, insya Allah kedepannya lancar gitu ya. Terus kebanyakan anak muda sekarang tuh kan ngopi, ngerokok gitu ya, nongkrong kan ya. Nah, sebaiknya kalau memang masih ngandelin apa ya, orang tua gitu ya, kalau emang pengen mandiri ya dikurang-kurangin lah untuk mainnya kayak gitu. Terus kurang-kurangin juga judulnya, kan sekarang tuh di Gen Z generasi sekarang tuh marak banget ya judul kayak gitu tuh. Makanya kayak ya pinter-pinter nge-manage aja sih, sama nge-manage waktu gitu ya. Walaupun kuliah atau kerja, ketika pengen punya sampingan boleh banget buka usaha. Karena menurut saya, kenapa saya mau gitu usaha walaupun sambil kuliah gitu ya. Capek sih capek kak, cuman gimana ya, buat tambah penghasilan juga gitu ya. Terus supaya bisa mandiri juga. Masa sih di umur udah 20 ke atas kita masih ngandelin orang tua gitu ya. Jadi sesibuk apapun, kalau kita bisa ngebagi waktunya sih insya Allah bakalan bisa, nggak mungkin enggak gitu. Jadi pertama tuh kayak kita punya niat dulu, niat yang pokoknya niat yang mantap yang gitu. mantap diniatin tujuan usaha nih buat apa gitu kan. Yang kedua kesadaran dulu. Oke, mungkin itu aja sih kak wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak kakak udah ngeluangin waktunya buat diwawancara nih tentang apa namanya produksi telur. Iya, sama-sama. Makasih juga Sitatnya udah mau datang gitu ya ke kandang kita itu. Iya, terima kasih juga udah bersedia datang ke sini. Oke, mungkin itu aja wawancara kita dengan produsen telur kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.